teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Tumbuhan paku sudah sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Pada layar terdapat gambar A yang merupakan tumbuhan paku ekor kuda, dan yang B adalah tumbuhan peteri. Nah, ada juga gambar tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang sering kita jumpai. Semua tumbuhan paku itu tidak menghasilkan bunga. Lalu, bagaimana tumbuhan paku berkembang biak? Tumbuhan pakis dan juga tumbuhan paku lain tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora, S-P-O-R-A. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Nah, pergiliran keturunan generatif dan vegetatif ini disebut dengan metagenesis. Nah, berikut ini adalah siklus hidup tumbuhan paku. Dimulai dengan tumbuhan paku dewasa, lalu jika kadar air pada kotak spora itu berkurang atau sporangium itu berkurang, maka kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Nah, spora yang tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium. Protalium ini akan berkembang dan menghasilkan antheridium yang merupakan sel kelamin jantan yang akan menghasilkan sperma, dan archegonium yang merupakan sel kelamin betina yang nanti akan menghasilkan ovum. Nah, lalu akan terjadi fertilisasi antara sperma dan ovum, sehingga akan menghasilkan zigot. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Lalu zigot yang berkembang dan tumbuh akan menjadi tumbuhan paku baru atau protalium. Nah, perkembangan vegetatif pada paku dilakukan dengan cara rizoma. Ini rizoma itu merupakan perkembangbiakan vegetatifnya. Lalu rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma itu apa? Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ya, bukan akarnya, tetapi batangnya. Lalu yang B merupakan gambar sporangium jika diperbesar, dan yang C adalah spora, itu yang putih-putih yang biasa kita lihat. Nah, next, lalu ada tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut itu berkembang biak dengan cara bagaimana? Kita kenali dulu lumut. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang masih sederhana. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Secara umum, lumut dikelompokkan menjadi 3, yaitu lumut hati, itu gambarnya seperti huruf A, ini yang ini. Ada lumut tanduk yang berdiri ya, terus ada lumut daun. Nah, tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan vegetatif dengan menggunakan spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium dan dapat menghasilkan sperma, dan archegonium yang menghasilkan ovum.
Fertilisasinya terjadi jika sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot nanti akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang muda yang dapat menghasilkan spora. Nah, kalau sporanya jatuh ke tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan menjadi protonema. Dari protonema ini tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Nah, ini misalnya gambarnya. Pada tumbuhan lumut ini akan menghasilkan antheridium yang menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Lalu terjadi fertilisasi pada saat musim hujan, sehingga sel sperma berenang ke archegonium, lalu tumbuh menjadi zigot. Zigot menjadi tumbuhan lumut yang muda atau sporofit muda, lalu tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan spora, sporofit. Sporofit itu di dalamnya ada kotak spora, lalu mengalami meiosis, sporanya tersebar, tumbuh dan berkembang, lalu menjadi protonema. Nah, lumut juga mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau geme dan dapat melakukan fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Lumut ini dikenal sebagai tumbuhan perintis atau pionir karena dapat melapukan batu-batuan. Nah, lumut ini juga dapat menyimpan nitrogen dalam tanah dan menyimpan air. Beberapanya juga dapat digunakan sebagai obat hepatitis seperti kelompok lumut hati dan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti batu bara. Lalu ada teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama ada hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan tumbuhan. Hidroponik ini media tanamnya menggunakan air. Kalau vertikultur ini budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat, vertikal ya, jadi ke atas. Terus ada kultur jaringan. Itu dengan cara mengambil suatu bagian tanaman yang ditanam dalam botol dengan media tanam berupa agar-agar. Nah, demikian materi tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.